Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Amanda Rizky Rahayu dengan NIM A1C2 23076. Amanda Rizky Rahayu. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ferdiona MPDCIT selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan ICT. Baiklah, di sini saya akan memaparkan penyelesaian soal menggunakan aplikasi GeoGebra. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu soal 6C. Jembatan tentang arah sinusiku tajam memiliki kabel penyangga yang membentuk segitiga siku-siku dengan tinggi yang penyangga 15 meter dan jarak dari dasar tiang ke ujung kabel di tanah sejauh 20 meter. Tentukan panjang kabel penyangga tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam GeoGebra untuk menyelesaikan soal tersebut. Di sini kita akan membuat titik A, B, C. Titik A di 0,0, titik B di 0,15. Kemudian untuk titik C di 20,0. Kemudian kita akan menghubungkan titik A, B, dan C untuk membentuk segitiga siku-siku. Untuk menghubungkan titik-titik, kita menggunakan plus garis di antara dua titik. Kita klik titik A, kemudian kita klik titik B. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik B dan titik C. Kita klik titik B, kemudian klik titik C. Kemudian untuk menghubungkan titik C dan titik A, kita klik titik C, kemudian titik A. Sehingga terbentuklah segitiga siku-siku, maka didapatlah panjang kabel penyangga tersebut adalah 25 meter. Yang garis G ini adalah panjang kabel penyangga. Kita beri warna agar terlihat. Dan yang kedua yaitu soal 7B. Teddy dan keluarganya sedang berwisata ke Jambi Paradise. Teddy mencoba wahana balon air berbentuk bola yang ada di Taman Wisata Jambi Paradise. Setelah mencoba wahana balon air, Teddy pun beristirahat di pendopo yang ada di sana. Teddy mengamati bentuk atap pendopo tersebut yang berbentuk kerucut. Pada soal ini, kita diminta untuk membuat jaring-jaring kerucut pada GeoGebra. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada GeoGebra-nya. Kita membuat slider. Kita beri nama titik T dengan interval minimalnya 0 dan maksimalnya 1. Kita akan membuat garis tegak lurus, yaitu kita input perpendicular line atau garis tegak lurus pada titik dan bidang. Dengan poinnya kita input 1, 0, 0, dan bidangnya yaitu X, O, Y, prime. Kita akan membuat titik A, poin, objek, di sini F, karena garisnya yaitu tadi kita buat F. Kita akan membuat pepotongan garis X yang merah ini dengan garis tegak lurus atau garis F yang telah kita buat tadi. F yang objek dan objek, dengan objeknya itu X, A, is, dan F. Selanjutnya kita akan membuat pepotongan antara sumbu F dan sumbu Y di sini dengan cara yang sama, intersect dengan objek yang pertama kita ganti dengan X, A, is, dengan dan objek yang kedua yaitu kita ganti dengan Y, A, sis. Maka terbentuklah titik C di sini. Setelah itu kita akan membuat segmen antara titik C dengan titik A. Segmen dari titik C, kemudian A. Selanjutnya kita akan membuat sudut antara titik B, C, dan A. Di sini pilih angle atau sudut klik dari B, C, A. Maka akan terbentuklah sudut alfa dengan nilai 71,57 derajat. Buat wujudnya dengan cara menginput point radius. Yang pertama ubah menjadi B, yang kedua menjadi A, dan radiusnya kita jadi 1. Kemudian kita akan membuat rotasi dengan sudut alfa dengan sumbu Y yang warna hijau ini. Sini kita input rotasi objek angle point. Objeknya yaitu kita ubah jadi A. Angle-nya kita ubah menjadi tan dikali alpha dan poinnya itu Y, A, sis. Kemudian kita enter, terbentuklah rotasinya yaitu A absis. Kita akan membuat garis tegak lurus yang melalui titik A. Kita akan menginput poin segmen. Poin pertama yaitu A absen dan segmennya kita mengganti dengan X, O, Y, plan seperti yang di atas tadi. Maka terbentuklah garis H di sini.
Kemudian kita akan membuat pepotongan pada garis H dengan sumbu N. Dengan cara kita menginput enter, set objek-objek, kemudian ganti objek pertamanya dengan H, dan objek keduanya kita ganti dengan X, O, Y, N, enter. Kita akan mendapatkan titik B melalui pepotongan di sini. Kemudian kita menentukan jarak titik B ke C. Kita akan input point objek. Untuk poin, kita masukkan B dan objeknya yaitu C. Kita enter, maka kita dapatkan jaraknya yaitu D sama dengan 1. Kita masukkan nilai beta, yaitu sama dengan 2 dikali dengan I dikali B kali distance point objek. Untuk poinnya kita ubah menjadi D dan objeknya kita ubah jadi C. Enter. Lokasi objek angel point dan objeknya kita ubah menjadi C dan angelnya kita ubah menjadi beta kedua dan untuk poinnya itu H. Kemudian kita mutasikan titik C menggunakan sudut min beta kedua. Nah, yang C aksen tadi, yang mutasi yang kita buat tadi yaitu positif dan yang akan kita buat yaitu negatif. Dengan menginput rotasi objek kalian kita ubah objek menjadi C, angelnya kita ubah menjadi beta kedua dengan poin yang sama itu H. Zoom circular arch dari titik C absen ke titik C, kemudian ke C absen 1. Selanjutnya kita akan mencari jarak antara titik A absen dengan D. Point objek, untuk poinnya kita ganti dengan A absen, dan objeknya kita ganti dengan D absen, B dengan C absen. Kemudian kita akan membentuk peta sama dengan T dikali dengan D. Selanjutnya kita akan membuat permukaan selimut yang wujud. Dikali dengan T, ini, dengan satu dengan I dikali sim kata pertama I dikali J dikali sim dikali beta kedua koma atau dengan E dikali cos atau J dengan T dikali J lagi dikali cos dikali beta kedua satu koma nol koma satu. Nah, itu saja. Selanjutnya kita akan membuat lengkungannya, yaitu dengan menginput J dikali cos dikali beta kedua cos atau E dikali beta kedua koma dengan J dikali cos dikali beta dan beta kedua atau kita akan membeli suatu titik dengan input K kali cos atau dibandingkan dengan sin atau dibanding cos atau dibanding selanjutnya kita akan membuat titik di ujung kurva ini dengan cara menginput poin, kemudian kita geser ke pos ini, kemudian kita akan membuat titik satu lagi untuk di ujung sini dengan cara yang sama yaitu poin, objek, N, enter. Maka akan terbentuk titik G seperti ini kita mendapat ke ujung sini. Kemudian kita akan membuat dengan dari G sampai O. Kemudian kita akan menghilangkan titik-titik yang tidak perlu di sini dengan cara ini, kemudian kita potong ini, kemudian di garis ini kita akan menghilangkan slow objeknya, kemudian kita akan memberi warna agar terlihat.
Berikut adalah jalan-jalan lucu yang telah saya buat. Kita dapat menggerakkan alas lucu atau kosong dan sudut agar membentuk suatu kosong. Soal yang ketiga yaitu 8B. Selain alas candi, saya juga melihat 10 candi yang berbagai bentuk yang menarik. Salah satunya berbentuk trapesium yang memiliki panjang alas besar yaitu 11 meter, panjang alas kecil 5 meter, dan tinggi 3 meter. Dengan tentunya seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian Sasa kembali memikirkan sesuatu. Berapakah keliling dan luasnya? Dan luas untuk candi yang berbentuk trapesium tersebut? Langsung saja kita masuk ke aplikasi GeoGebra untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, kita masuk ke peralatan, kemudian titik baru 0,0 untuk titik A, dan untuk titik B di 11,0 kita klik di sini. Kemudian untuk titik C-nya yaitu 8,3 dan titik D-nya yaitu 3,3. Kemudian kita akan membentuk trapesium dengan menginput poligon A, B, C, dan D. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan membentuk titik E 8,0. Luas garis di antara dua titik. Kita klik titik C dan titik E untuk menghubungkan. Kita ubah garis ini menjadi garis putus-putus. Nah, selanjutnya kita ganti nama garis F tersebut menjadi garis H. Setelah itu kita masukkan rumus luas trapesium. Nah, kita akan membuat rumus luas trapesium sama dengan formula B ditambah CD dikali A. Enter. Kita akan jawab titik A ke D dengan input distance A, D. Selanjutnya kita akan membuat teks sebagai keterangan dengan menginput teks AD sama dengan name A ditambah name D. Selanjutnya kita akan mencari jarak BC. Seperti halnya mencari jarak AD, kita input distance BC sama dengan distance B, C. Setelah itu kita membuat teks lagi untuk jarak BC, teks BC sama dengan name B tambah name C tambah dengan distance BC. Jika selanjutnya kita akan menginput atau memasukkan rumus luas trapesium, di sisi teks kita taruh di bawah trapesium ini. Kemudian kita buat luas sama dengan itu dikali B ditambah CD dikali A sama dengan 1, 2, kemudian sebelah kita ekspresikan dari AB sebelah, kita ekspresikan dari CD itu 5, dan kita ekspresikan hanya itu 3, dengan 24 M. Oke, itu kita masukkan rumus keliling. Kemudian B ditambah CD ditambah 2 dikali S dengan 11 tambah 5 kali S-nya 4, kemudian
maka didapatlah luas trapesiumnya adalah 24 meter kuadrat dan kelilingnya yaitu 24,48 meter. Dan keempat yaitu 9B. Lapangan di Universitas Dian berbentuk persegi panjang dengan panjang 30 meter dan lebar 20 meter. Gunakan GeoGebra untuk menggambarkan lapangan tersebut dan membuktikan bahwa panjang sisi yang berseberangan sama, kemudian hitung keliling dan luas dari langsung saja. Langkah pertama yaitu kita masuk ke dalam aplikasi GeoGebra. Pertama, kita akan membuat titik A 0,0, buat titik B 0,20 dan titik D-nya terletak di 30,20. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik menggunakan ruas garis di antara dua, kemudian titik C. Titik B, kemudian titik A, kita klik titik B dan titik input O, C, D, E, di sini saya akan mengubah warnanya menjadi warna coklat. Kita akan mencari jarak dari titik C ke titik D. Menginput distance CD sama dengan distance C, D. Dapatlah jarak antara titik C ke titik D yaitu 30. Saya membuat teks keterangannya. Teks CD name C D tambah titik samanya kemudian kita ubah teks. Selanjutnya kita akan mencari jarak dari titik B ke titik D. Maka dengan cara yang sama, distance PD sama dengan distance B, D. Membuat keterangannya dengan seperti yang tadi, X BD sama dengan name B tambah name D tambah T2 sama dengan tambah distance BD. Dan kita akan membuat teks lagi. Selanjutnya kita akan membuat teks lagi yaitu teks 1 mengikuti panjang ini. Kita akan mencari jarak AB. Distance AB sama dengan distance A, B. Kita buat keterangannya. X AB sama dengan name A tambah name B tambah B2 sama dengan tambah distance AB. Selanjutnya kita akan mencari jarak dari titik C ke titik A, mencari tambah distance CA sama dengan distance C, X C sama dengan C A tambah titik sama dengan distance CA. Selanjutnya kita akan mencari garis persegi panjang A sama dengan 2 AB tambah distance C, A, B, C, D sama dengan C, K, X, 3, kemudian kita membuat keterangan keliling persegi panjang sama dengan tambah K tambah M. Teks lagi untuk persegi panjang K sama dengan
panjang. Kemudian satu. Kemudian kita beri warna. Didapatlah panjang AB-nya sama dengan 20, panjang CD-nya sama dengan 30, kalian persegi panjangnya 100, dan luas persegi panjangnya 600. Dan soal yang terakhir yaitu 1A. Perhatikan gambar bangun ruang gabungan di atas. Bangunan tersebut terdiri dari sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H, dan sebuah kubus D, I, J, K, L, M, N, O. Titik D berhimpit dengan titik sudut kubus. Dari soal tersebut diketahui panjang AB-nya 8 satuan, panjang BC-nya 6 satuan, dan panjang CH-nya 6 satuan. D, I, J, K adalah persegi dengan panjang sisi 4 satuan. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi GeoGebra. A sama dengan 0,0, 9,0, titik C 9,6, dan titik D 1,6. Kecuali 1,2 dan C, D. 10 kita akan membuat MK atau titik pertemuan poin C. Ini kayaknya terletak pada titik 5,6. Kemudian I, J, K. Aktivitas polisintesis atau aktivitas mental ini yang berhubungan dengan keputusan tempat. Kita ingin hasil dari pengetahuan soal nomor 5, yaitu 1A. Baiklah, sekian pemaparan soal di sains 5 soal dari saya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It tastes good like soul food. Parked up outside in the old school. The new me.